tertipu dan dibohongi oleh para klan Habaib Ba'alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih terpukau dengan orang-orang yang mengaku cucu Nabi dengan bermodalkan hidung mancung dan wajahnya yang ke Arab-Araban. Pada saat kita semua sudah tahu bahwa mereka itu hanya membual, hanya dusta atas pengakuannya, karena tidak bisa membuktikan bahwa dirinya betul-betul terkonfirmasi nyambung nasabnya kepada baginda Rasulullah SAW. Makanya hari ini kita jangan terpukau wajah ngarap. Pertanyaan dalam risalah ilmiah Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, LBM PBNU MUI Banten, pengasuh Pondok Pesantren Nahdlatul Ulum Cempaka Kresek Tangerang tersebut hingga kini tidak mampu dijawab secara ilmiah oleh para tokoh, ketua dan pemimpin dari klan Habaib Ba'alwi, baik secara perorangan maupun secara lembaga Robitoh Alawiyah dan Naqobatul Ashraf. Tentu saja ini sangat mengejutkan. Bukan hanya mengejutkan, tapi mengagetkan, bahkan menggemaskan. Kaum pribumi ataupun para muhibin yang menjaga ajaran adab untuk menghormati para dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Kaum pribumi dan para muhibin telah merasa tertipu dan dibohongi oleh para klan Habaib Ba'alwi. Sebab mereka dengan sengaja berbohong kepada bangsa Indonesia, bertujuan untuk mendapatkan penghormatan dan ma'isyah atau penghidupan dari jualan nasab sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Mengapa hal ini sampai hati klan Habaib Ba'alwi lakukan kepada bangsa Indonesia? Inilah pertanyaan yang harus dijawab oleh klan Habaib Ba'alwi yang kita sendiri sebagai kaum pribumi. Faktanya, sejak zaman penjajahan Belanda, kaum pribumi dimasukkan kepada kasta terendah dalam struktur sosial berbangsa, yaitu pada kasta nomor 3. Meskipun kaum pribumi memiliki strata sosial sebagai sultan, raja, pangeran, ulama, kiai, saudagar, namun tetap saja oleh Londo Belanda dimasukkan dalam kasta terendah. Sadis bukan? Sadis sekali itu. Tapi itu fakta sejarah yang tidak terbantahkan. Harta benda dan semua kewenangan sebagai sultan, raja, pangeran, ulama, dan seterusnya dirampas oleh Belanda. Kalau bahasa sekarang, dimiskinkan. Kemudian leluhur pribumi dibuang dari daerah asalnya di tempat yang jauh dari rakyatnya. Barangkali sikap Belanda yang seperti itu kepada kaum pribumi merupakan angin segar bagi para imigran Yaman yang diangkat kedudukan sosialnya oleh Belanda. Tentu saja ini merupakan peluang emas dan kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan di atas penderitaan kaum pribumi. Bisa saja di saat itu terjadi deal politik tingkat elit antara klan Habaib Ba'alwi dengan pihak penjajah Belanda. Walaupun sekarang belum terungkap ke publik, namun dari indikasi kita sudah bisa menangkap hal tersebut. Kembali kepada pertanyaan awal, mengapa klan Habaib Ba'alwi harus melakukan kebohongan publik dengan mengaku sebagai dzurriyyah Nabi Muhammad SAW? Padahal secara nasab, menurut penelitian uji pustaka oleh Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani dan hasil tes genetika secara ilmu filologi,
sejarah tidak terbukti tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka tidak tahu dari awal, itu sangat mustahil. Karena pasti para tetua klan Habaib Pahlawi pasti sudah tahu tentang polemik keabsahan nasab klan Habaib Pahlawi yang tidak diakui oleh para nakib Nakobatul Ashraf internasional. Pertanyaan kemudian, apakah ada grand design dan grand skenario terhadap bangsa Indonesia yang disepakati oleh penjajah Belanda dengan klan Habaib Pahlawi di Indonesia? Bisa melihat foto yang beredar di medsos begitu mesrahnya Habib Utsman bin Yahya dengan para petinggi penjajahan Belanda. Patut diduga pasti ada pembicaraan serius untuk agenda penting di tanah pusaka Ibu Pertiwi tercinta ini. Bila kita mencermati dengan seksama tingkah laku klan Habaib Pahlawi sekarang, indikasi itu sangatlah mungkin doktrin mereka satu Habib yang bodoh lebih utama daripada 70 ulama ahwal. Ini bukanlah doktrin biasa, karena kita wajib curiga bahwa itu doktrin sudah by design untuk dicekokin kepada para kaum pribumi, terutama yang menjadi muhibin mereka. Doktrin yang diajarkan oleh klan Habaib Pahlawi tersebut sangat menabrak akal sehat dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana mereka bisa menganggap sama orang bodoh dengan orang berilmu? Mengapa mereka bisa menganggap nasab lebih mulia dari ilmu dan takwa? Ajaran dari mana itu? Wali Songo yang mengajarkan ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, panutan umat Islam di Nusantara, tidak pernah mengajarkan kepada umat Nusantara ajaran bodoh seperti itu. Namun sejak klan Pahlawi yang didatangkan oleh penjajah Belanda dari Hadramaut Yaman yang berstatus sebagai tenaga kerja Yaman TKY, ajaran-ajaran Islam yang bertentangan dengan akal sehat mulai bermunculan, yaitu tadi salah satunya yang sangat terkenal, satu Habib bodoh ahli maksiat lebih utama daripada 70 ulama pribumi. Apakah ini memang sengaja mereka lakukan untuk tujuan apa? Mengapa mereka harus ajarkan, doktrinkan ajaran yang membodohi umat Islam Indonesia? Mengapa ini mereka harus lakukan? Inilah pertanyaan yang juga perlu penelitian mendalam. Saat ini kita wajib waspada dan cermat membaca tanda-tanda zaman agar Ibu Pertiwi tanah pusaka leluhur tidak lagi dijajah oleh bangsa asing. Kita wajib pegang teguh pesan leluhur, sing eling lan waspodo. Jangan terpukau dengan wajah Arab karena belum terbukti nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.